Welcome to my channel. By Chris Cinema. Badut ini mau merampok bank. Sesampainya di pintu masuk, satpam berkata, "Sudah tutup, besok datang lagi." Badut itu mengeluarkan uang. Satpam akhirnya membiarkannya masuk. Lalu, badut itu menunjukkan dinamit di balik rompinya. Satman segera memberinya pistol. "Aku hanyalah pria tua tak berguna." Badut dan satpam masuk ke aula bank. Tangan kirinya memegang balon, tangan kanannya memegang pistol. Semua berhenti. "Aku mau merampok." Hanya dua orang yang menoleh. Nasabah lainnya tidak peduli. Kali ini, badut berteriak lagi dengan satpam. Semua orang hanya tertawa. Suasana sangat canggung. Badut yang marah meletuskan tembakan peringatan. Barulah semua orang percaya. Manajer bank menekan tombol alarm. Semuanya disuruh meletakkan tangan di atas kepala. Bahkan, anjing Nyonya Kaya tak luput. Melihat pistol, anjing itu mendadak diam. Ia memberikan kresek hitam ke teller. "Masukkan uang ke kantung sampai penuh." Nasabah pria di sebelahnya berkata, "Itu uangku." Mereka belum menulis tanda terima. Badut memiliki etika. Ia menyuruh teller menulis tanda terima dulu. Badut lalu mengurung semua orang di brankas. Satpam tua membantu menghitung jumlah sandera. Setelah semuanya masuk, tanpa disuruh satpam memberinya kunci. Ia lalu ikut masuk menyusul mereka. Badut mengeluarkan kantung plastik lagi. "Isi sampai penuh lagi." "Diam kalian, aku tidak akan menyakitimu." Badut lalu memanggil manajer. Mereka bergandengan tangan menuju aula. Badut menyuruh manajer menelepon polisi. "Bila melawan, aku akan meledakkan bank ini." Badut menunjukkan dinamit di badannya. Saat ini, penembak jitu sudah mengintai. Begitu mendengar bank dirampok, masyarakat berbondong-bondong menonton. Pedagang keliling juga tancap gas ke sana. Kesempatan untuk mencari uang. Sandera di dalam brankas. Sangat bosan, ada yang garuk-garuk kaki, merekam pesan wasiat, berdoa rosario, mengunyah permen karet, dan ada yang menangis. Badut yang bosan, mencoba menembak CCTV. Tapi, kemampuan menembaknya payah. Pistolnya kehabisan peluru. Semua tembakannya meleset. Ia akhirnya memakai pistol satpam. Sekali tembak, CCTV rusak. Kepala polisi menelepon. "Kenapa tadi kamu menembak?" Badut berkata, "Tadi aku menembak CCTV, karena ia mengamatiku. Sekarang aku butuh bus dengan bensin penuh. 1 motor, 1 truk monster, 2 helikopter. Setiap permintaan yang dipenuhi, aku akan melepas 1 sandera." Helikopter pun tiba. Badut memilih 1 sandera untuk dilepas. Pria yang menangis tadi, muntah di sarung tangannya. Entah siang tadi dia makan apa. Di brankas yang tertutup, semua orang jadi mual mencium baunya. Secara demokratis, badut menyuruh sandera memilih. Semua orang menunjuk pria yang muntah tadi. Akhirnya, ia dilepas. Pria itu jatuh dan muntah lagi. Bus dan motor pun tiba. Saat badut memilih sandera, manajer bank datang dan berkata, "Aku berikan jamku senilai $12.000 ini. Tapi, kamu harus memilihku." Badut berkata ia adalah orang yang bersih dan tidak pernah menerima suap. "Kalau tidak, aku akan membantumu menjual jam itu. Harganya mulai $300. Setelah 3 kali meneriakkan $300 dan tidak ada yang menawar, badut memberi manajer $300 dan membeli jamnya. Dengan sopan, ia mencopot jamnya senilai $2 dan memberikannya ke manajer. Badut melanjutkan pemilihan. Si pirang memarahi badut. "Badut dengan makeup tebal sepertimu merampok bank, seperti banci." Badut yang marah langsung menunjukkan bom di badannya. Para sandera lain langsung memilih si pirang. "Kami ingin hidup lebih lama." Badut akhirnya melepaskan si pirang dan si keriting. Kepala polisi ingin tahu situasi di dalam. Si pirang diam saja, si keriting bicara bertele-tele. Saat kepala polisi lengah, si pirang menghapus noda putih di telinga si keriting. Kepala polisi kehabisan pertanyaan, dan melepaskan mereka. Lalu, truk monster sampai. Kepala polisi menelpon lagi, tapi tidak dijawab. Adegan beralih ke jalan. Mereka bertiga berkumpul, dan merayakannya dengan sampahnya. Rupanya, si keriting tadi adalah badut. Si pirang itu pacarnya. Pria yang muntah tadi adalah temannya. Mereka berdua masuk ke bank dulu dan menyamar sebagai nasabah. Mereka bertiga berpura-pura jadi sandera untuk keluar. Badut menelepon kepala polisi. Ia berkata truk itu terlalu jelek, dan ia tidak suka. Jadi, ia minta truk itu diganti. Bila tidak, sandera akan ditahan. Sebenarnya, ini untuk mengulur waktu. Saat menutup telepon, temannya tak sengaja menekan klakson. Kepala polisi merasa ada yang salah.
Di dalam bank, tidak mungkin mendengar klakson sejelas itu. Polisi akhirnya menyerbu. Di aula, hanya tinggal balon di langit-langit. Mereka bertiga tahu, dan langsung tancap gas ke bandara. Tapi, mereka tak punya peta. Jalanan sekitar terasa asing. Mereka tersesat. Mereka bertanya pada pekerja di pinggir jalan, yang ternyata juga orang luar kota. Mereka juga tidak tahu. Akhirnya, mereka bertemu seseorang yang punya peta. Siapa kira pria itu juga perampok. Ia menodong badut dan mengambil dompetnya. Tapi, di dompetnya hanya ada $4. Badut bilang, jamku ini harganya 12.000. Lepaskan kami, dan ini milikmu. Pria itu bilang, pria miskin sepertimu, tapi punya jam seharga 12.000. Kamu kira aku bodoh? Lalu ia mengambil koper mereka dan pergi. Koper-koper itu cuma berisi baju mereka. Mereka memutuskan kembali ke rumah si Pirang. Tempat parkir penuh, jadi, mereka parkir di pinggir hidran. Si Pirang berkata, dendanya aku yang bayar. Dengan gembira ia memamerkan uang di balik bajunya. Rupanya, mereka menyembunyikan uangnya di baju. Saat mau pergi, penyewa baru datang. Ia mengira mereka pencuri, lalu menodong mereka. Ia mau lapor polisi. Badut berkata, berapa uang sewamu sebulan? Aku dulu $1.200. Penyewa bilang, kenapa kita 2.600? Seketika, mereka terdiam, dan tidak peduli apakah mereka pencuri atau bukan. Saat itu, gedung sebelah kebakaran. Mobil mereka menghalangi hidran. Pemadam memecahkan kaca mobil dan menggesernya. Tapi, mobil mereka berada di tanjakan. Mobil merosot ke bawah. Kepala polisi akhirnya sadar. 3 sandera yang keluar tadi adalah perampoknya. Tak ada mobil, mereka terpaksa naik taksi. Setelah naik, ternyata supir taksi tidak bisa bahasa Inggris. Ia terus menerobos lampu merah. Teman si badut takut. Kalau begini terus, mereka bisa sampai ke surga. Ia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Tapi, ia oleng, dan tidak bisa berhenti. Lalu menabrak kios koran. Ia pun pingsan. Orang-orang hanya menontonnya. Pemilik toko di dekatnya langsung lapor polisi. Badut dan si Pirang takut polisi datang, dan langsung membawanya pergi. Tak sengaja, mereka sampai di markas preman. Para preman mengacungkan pistol, dan menanyai mereka. Badut yang cerdas berpikir, bila ia berkata salah masuk, mungkin mereka akan dibunuh. Kami menagih hutang. Tak disangka, ternyata preman itu punya hutang kepada mafia. Ia bertanya, kenapa yang biasa tidak datang? Badut bilang, dia sedang marah. Buktinya temanku barusan dilempar dari mobil. Dia bilang, lunasi hutang kalian hari ini. Kalau tidak, ia akan membanting kalian satu-satu. Preman itu takut, dan melunasi hutangnya $6.000. Mereka bertiga dengan senang keluar. Saat menunggu bus ke bandara, supir bus sangat kolot. Bayar bus harus pakai koin. Tidak boleh pakai uang besar. Badut akhirnya ke toko untuk menukar uang. Toko sudah dipenuhi polisi. Penagih hutang mafia yang sebenarnya sampai. Preman bilang uangnya sudah diambil. Preman itu dipukuli. Saat itu, preman melihat badut yang keluar dari toko. Badut langsung lari ke bus. Penagih hutang mengejarnya. Polisi yang melihat penagih hutang lari, mengira ia adalah buron, dan langsung menangkapnya. Mereka tak menyangka 3 buron itu di dalam bus. Akhirnya, mereka tiba di bandara. Di dalam pesawat, kepala polisi sudah di sana dengan pistolnya. Badut dan temannya sangat cemas. Mereka angkat tangan. Siapa sangka pria di depannya berdiri, dan mendorong teman wanitanya. Rupanya itu bos mafia. Mendengar bawahannya ditangkap, ia mau melarikan diri. Bos mafia tak mengira kepala polisi akan datang. Ia mengira akan ditangkap, lalu mendorong teman wanitanya. Kepala polisi tak berani menembak. Bos mafia langsung menindihnya. Badut dan temannya bergegas membantu. Kekacauan terjadi. Pistol kepala polisi jatuh di depan toilet. Saat bos mafia ingin mengambilnya, ada yang keluar dari toilet, dan membentur kepalanya hingga pingsan. Akhirnya, bos mafia ditangkap. Karena komplotan badut sudah mengganti penampilan, kepala polisi tidak mengenali mereka. Ia bahkan memuji badut sebagai warga negara yang baik. Bahkan mencatat nama mereka. Setelah pesawat lepas landas, kepala polisi baru sadar. Nama yang dicatatnya barusan adalah nama badut perampok bank. Tapi, ia tidak rugi menangkap bos mafia. Keuntungan bos mafia 1 hari setara dengan hasil rampokan badut 1 minggu. Sejak saat itu mereka bertiga hidup bahagia tanpa beban. Film selesai sampai di sini. Ini adalah film komedi tahun 1990. Tentang 3 buronan. Awal film menceritakan kejahatan mereka. Akhirnya film malah menceritakan kisah kepahlawanan mereka. Film ini sangat lucu. Oke, aku Kaki Minyak. Like dan subscribe, ya. Bye. Thanks for watching.